Saya dari genetis, keluarga besar dari ortu putranya 13 orang. Kemudian potensi tidak ada masalah dan ereksi juga tidak ada masalah. Cuman saya menderita wasir atau ambeien. Pertanyaannya, apakah porhani bisa juga menyembuhkan penyakit tersebut atau sebaliknya malah kurang baik terhadap penyakit itu? Nah, usianya juga sudah, Masya Allah, sudah 60 tahun dan sudah punya anak tiga. Ya, Baik, Bapak, sudah. kita harus mempelajari sumber ambien atau wasir itu dulu. Ya, karena kita tadi komponen herbal. Satu, power honey terkait vitalitas. Yang kedua, habas yang terkait dengan kesehatan. Jadi, yang namanya ambien, di anus itu ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu melebar. Nah, melebar itulah yang kemudian jendol, ya. Karena melebar, dia jendol. Kalau pemelebaran itu di kulit kita, misalnya di tangan kita, apa itu kan suka pembuluh darahnya jendol, yang ada nonjol gitu ya. Itu pun nggak melebar aja jendol. Apa lebar? Nah, kalau bahasa awamnya itu varises. Bapak Ibu-ibu kalau lihat orang varises di kaki, itu kan pembuluh darahnya merengkel-merengkel kayak apa namanya ya. Jadi jendol-jendolannya itu gede-gede di kaki dan dilihat nggak enak. Biasanya kalau punya varises yang mau jadi anggota TNI, oh itu udah langsung nggak diterima gitu ya. Karena itu kan nanti buat lari-lari dan sebagainya nyeri. Nah, varises yang terjadi di anus itulah yang namanya ambeien atau wasir. Jadi ambeien atau wasir itu varises. Makanya itu sebenarnya pembuluh darah yang melebar, yang jendol di apa namanya dubur atau anus. Nah, ketika masih kecil, ya paling terasa benjolan ketika maaf cebok itu benjolan. Tapi begitu sudah tambah gede, benjolan itu keluar, jadi seperti daging. Ya, jadi ketika BAB benjolannya keluar, tapi maaf kalau pas dicebokin bisa dimasukin. Nah, tapi kalau grade-nya tambah naik lagi, BAB keluar, dimasukin udah nggak bisa. Itu grade yang sudah end grade, end state gitu biasanya. Nah, itu kalau kegesek, maaf, tinja atau makanan kebetulan agak kasar gitu ya, itu bisa luka terus BAB-nya berdarah. Nah, itulah kenapa kalau wasir itu suka diiringi dengan BAB berdarah. Nah, kenapa membesar? Nah, pertanyaannya itu dulu. Kenapa membesar? Pembuluh darah kok bisa membesar? Karena proses tekanan. Tekanan itu terjadi beberapa faktor. Bisa karena banyak duduk, karena duduknya itu kan kegencet itu pembuluh darah dengan duduk. Maka akhirnya tekanan dari gencetan pembuluh darah itu menyebabkan aliran nggak lancar, akhirnya pembuluh darah melebar. Itu pertama. Kedua, sembelit. Nah, kalau lihat usianya, dari tadi yang bertanya 60-an tahun ya, itu kemungkinan besar yang kedua ini. BAB-nya tidak lancar. Kenapa? Karena semua BAB yang tidak lancar itu selalu terganggu saraf parasimpatisnya. Karena proses BAB dan makan itu selalu melibatkan saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis yang tidak sehat itu pemicu paling besar adalah kurang tidur. Jadi jangan lagi, oh makanan kurang serat dan sebagainya. Itu salah satunya. Tetapi yang paling dominan nomor satu. Jadi kalau diurutkan pakai ranking nomor satu yang menyebabkan gangguan pasase usus dan BAB susah, entah kering, entah keras, entah harus ngeden dan lain sebagainya, itu adalah kurang tidur. Nah, pada usia di atas 50 tahun, apalagi ini sudah 60 tahun, tidur itu untuk bisa dapat, nah, misalnya kan tidur normal itu dari sejak SMA sampai usia 100 tahun itu kebutuhannya sama, yakni 7 sampai 8 jam. Tetapi mendekati usia 50 tahun ke atas, untuk dapat tidur segitu susahnya minta ampun. Mungkin nggak perlu saya tebak, Bapak yang tadi ngeluh ini, yakin saya, tidurnya mesti bermasalah. Walaupun merasa cukup, tapi saya yakin tidak akan bisa 7 sampai 8 jam. Nah, padahal kecukupan tidurnya itu sama. Ya, kecukupan tidur yang kurang, ya ini masih di bawah 7 jam dalam malam itu, apalagi nggak dapat deep sleep, ya deep sleep-nya kurang. Itu mesti sembelit. Nah, makanya yang pertama harus perbaiki itu ditambah ya terapi yang bisa memperbaiki pembuluh darah, yakni menggunakan habatus sauda dan zaitun. Ya, itu nanti bisa memperbaiki aliran darahnya. Kedua, bisa memperbaiki inflamasinya. Makanya produk tadi yang habas tadi yang berisi zaitun dan juga habatus sauda itu bisa menjadi solusi untuk ambeien. Setelah memahami tadi
apa namanya mekanisme kenapa terjadi wasir. Karena kalau nggak paham, saya udah minum obat ini kok belum sembuh-sembuh juga. Padahal sebenarnya yang harus dikoreksi tidak hanya sekedar minum herbalnya, tapi juga habit tidurnya harus ikut diperbaiki. Karena sumber kenapa pembuluh darahnya membesar itu salah satunya adalah dari habit tidur yang kurang yang menyebabkan sembelit dan menyebabkan pembuluh darah makin melebar. Nah, itu demikian secara tuntas dan ringkasnya seperti itu. Ya ini produk Tibun Nabawi yang berisi habatus sauda dan zaitun. Kenapa pakai produk Tibun Nabawi? Karena habatus sauda dan zaitun ini merupakan bahan alami yang sudah dipakai dari sejak zaman kuno, ya bahkan semua zaman pakai. Dan ini tercatat di zaman Yunani, Mesir, Romawi kuno sudah dipakai. Diteruskan sampai zaman Nabi mendapat stempel obat kenabian atau Tibun Nabawi. Kemudian digunakan hingga zaman modern, dikuatkan dengan riset-riset yang lebih lengkap dan mutakhir. Dengan klaim bisa mengobati semua penyakit selain kematian. Dan ini bukan slogan, karena memang riset-risetnya banyak. Saya memiliki ratusan gitu ya, riset-riset jurnal-jurnal medis, ya jurnal farmasi yang melibatkan habatus sauda dan juga zaitun ya untuk terapi. Dan kebetulan saya juga menterapi pasien-pasien saya sebagainya dengan Ibu Nabawi. Dan alhamdulillah yaitu khasiatnya luar biasa, hanya dengan itu saja tuh hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit sampai kanker, HIV, dan itu bisa banyak tertolong.